Oke lah. Kalau kita sendiri, kemana kita mengadu, ya. Tapi Daud dalam kesendiriannya, ya, yang dia lakukan apa? Ketika Daud sendiri merenungkan semua kehidupannya, ya, Daud keluar dengan nyanyian syukur. Makanya kalau kita lihat Mazmur 107, ya, dari Mazmur 107. Kalau itu dikatakan apa? Mazmur 107 sampai Mazmur 150. Inilah apa? Dikatakan apa? Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Jadi kalau kita membaca kitab Mazmur, mulai dari Mazmur 107 sampai 150, itu berarti semua nyanyian ini, ya. Jadi kalau Mazmur ini seperti ini, tidak ubahnya dengan nyanyian kita. Nyanyian kita sampai nomor 300, ya. Nyanyian mereka sampai 150. 368, ya. Mazmur kita 368, Mazmur mereka 150. Iya. Jadi mulai dari 107 sampai 150 nyanyian syukur bagi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Jadi bukan dia memberontak, ya, dia bukan minder melihat semuanya, tapi Daud melihat semua kehidupannya, dia bisa bersyukur kepada Allah karena dia telah ditebus oleh Tuhan. Ya, itulah nyanyian syukur Daud. Dan pengenalan Daud ini akan Tuhan membuat hidup Daud menjadi kagum, ya. Jadi Daud melihat dirinya bagaimana dibuat Tuhan, Daud terkagum-kagum. Ya. Bukankah kalau kita bilang tadi kita cuma anak petani di situ, bukankah kita sebenarnya kagum, ya? Kok kita sendiri di situ bisa sejajar dengan mereka? Siapa yang buat? Ini kita nyanyikan, benar enggak Tuhan? Aku di sini, kan gitu, ya. Ya, saya dulu pernah waktu ke Jakarta 2 minggu kami di sana, atau 2 minggu, ya. 2 minggu, setelah 2 minggu itu pemungutan kalau di sini namanya pengumpulan dana asrama putra kami. Jadi kami nyanyilah di Hotel Grand Hyatt, ya, seberangan dengan Hotel Indonesia. Ya, cukup mengagumkan di situ, ya, karena Presiden Amerika George Bush senior dulu disuruh tinggal di situ. Bagus memang. Ya, teman-teman foto semua di situ, ya, dan dia bilang, ya, kita tidak akan bisa lagi kemari. Kita gunakanlah kesempatan ini. Saya justru duduk sendiri, merenung sendiri, Tuhan, aku tadi dari kampung, baru 2 minggu lalu dari kampung, dan aku berada di sini. Dan saya lihat semuanya, ya, pakai garpu aja belum bisa, kan, makan pakai pisau bagaimana begitu, ya. Tapi saya pikir, bukankah aku telah ditebus Tuhan? Lebih indah jauh istanamu daripada ini.
Jadi saya pergi ke sudut sana bersyukur sampai meneteskan air mata ya. Aku tidak pernah Tuhan memikirkan sampai di sini. Gak pernah pun. Dan Tuhan izinkan kulihat ini. Jadi orang itu foto semua. Saya gak foto di situ dan jadi gak ada foto saya di situ. Namanya juga anak bawang kan. Baru kuliah 2 minggu langsung masuk hotel, ya hotel berbintang yang sangat terkenal gitu. Jadi ya dia pikir ya kami ini siapa? Begitu turun dari mobil yang sudah pakai dasi, pakai topi, ya menyapa semuanya. Saya ini dari kampung kok dia yang pantas saya sapa gitu. Tapi ya Daud kagum ya, kagum sekali dan itu membuat dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk pemimpin biduan. Tuhan, ya, jadi dia dalam kesendirian itu dia katakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi satu yang disyukuri oleh Daud apa? Tuhan, Engkau selidiki aku. Kalau selidiki dalam bahasa ilmiahnya apa? Riset, ya. Tahu riset? Ya, dicoba diteliti oleh Allah. Apa riset itu dicoba teliti dengan lebih mendalam gitu ya. Lebih mendalam. Makanya kalau orang kuliahan itu belum pernah meneliti nggak bisa sarjana. Sekarang aja mungkin bisa ya. Ya nggak bisa karena harus seorang sarjana itu harus bisa meneliti, penelitian. Ya rupanya Tuhan meneliti artinya apa? Menyelidiki lebih dalam, bukan saja apa yang dia lihat kan gitu ya. Misalnya lah orang yang lurus rambutnya, perempuan yang lurus rambutnya, biasanya kira-kira hatinya lurus. Tapi kan belum diselidiki. Makanya dengan apa? Ya, pengamatan pengertian sementara ini ya akhirnya bisa diselidiki. Siapa saja yang lurus dicari, ya, diwawancarai, tanya orang tuanya apakah orang ini hatinya lurus atau tidak. Berapa persen lurus, berapa persen enggak. Akhirnya nanti sampai satu kesimpulan setelah diteliti dengan mendalam. Ini Tuhan. Itu pun belum positif gitu ya, belum positif. Ya makanya corona sampai sekarang diteliti dari mana, bagaimana kerjanya diteliti supaya kita tahu bagaimana menangkisnya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan Engkau mengenal aku. Jadi Daud melihat ada orang yang menyelidiki kita dan mengenal kita. Itulah sebabnya Daud apa? Dia tahu bahwa Allah itu menyelidiki kita ini. Dia selidiki kita, ya. Mulai dari rahim sampai sekarang ini dia mulai ya kalau namanya penyelidikan itu kan cari benang merahnya ya. Hubungkan dari satu peristiwa ke peristiwa ini. Ya, kalau saya marah hari ini belum tentu saya pemarah kan gitu ya. Setelah diteliti mungkin sejak dari kecil siapa sih kawan saya berantem, siapa musuh saya. Ya, jadi marah sekali ini bukan menentukan, tapi kalau dari kecil diselidiki udah kenal orang itu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Makanya kadang-kadang orang tua kita tidak sedalam itu dia teliti kita. Makanya kita nggak dikenal oleh orang tua kita sendiri.
Tapi katanya di sini apa? Tuhan meneliti aku, siapa aku ini di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak mungkin lagi membela diri kita di hadapan Tuhan. Sejak kecil siapa aku? Sebelum lahir siapa aku? Engkau kenal aku karena engkau menyelidiki aku. Itulah yang dilihat oleh Daud. Makanya setelah Tuhan menyelidiki Daud dan mengenal Daud, Tuhan apa? Tuhan menetapkan dia, engkaulah the King of Israel. Karena dia sudah melihat dari rahim ibunya bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana orang tidak tahu semuanya. Dia berhadapan dengan beruang, bagaimana dia meminta hikmat kepada Tuhan, meminta keberanian kepada Tuhan, dan bertanggung jawab, bukan lari dari beruang itu, bukan meninggalkan domba-dombanya. Ya, Tuhan menyelidikinya, datang beruang, dia sedang mengembalakan domba, dia tidak lari dari domba itu. Justru dia menghadapi beruang itu. Ya, bersama dengan Tuhan. Dia tidak lari, ya, walaupun dia sendiri di situ. Dia minta kepada Tuhan supaya kepintaran diberikan oleh Tuhan. Tuhan menyertai dia untuk menghadapi beruang dan harimau di padang gurun itu. Makanya karena dia sudah sering menghadapi beruang, binatang buas, dan dia tidak lari dari domba-dombanya, itulah hati Allah. Kalaupun dia dibuat menjadi Raja Israel, dalam kesulitan besar apapun, dia kenal Daud, dia tidak akan lari pada waktu terjadi masalah di tengah-tengah bangsanya. Daud tidak promosi diri. Daud tidak mengandalkan siapapun. Bisa saja Daud lari, beruang itu makan domba-dombanya, dan dia bilang sama bapaknya, ya, dan marah sama bapaknya. Kok saya anak kecil dibuat, ya, dijadikan menjadi pengembala, ditinggalkan sendiri di padang belantara. Bapak nggak adil, bukan. Dia tidak ada menuntut. Dia katakan, engkau menyelidiki aku Tuhan. Engkau kenal aku. Makanya engkau yang menjadikan aku sampai sekarang ini. Engkau menyediakan jabatan ini bagiku karena engkau mengenal aku. Jadi kita ini siapa di hadapan Tuhan? Dari sejak kita remaja, SD, SMP, bagaimana kita membuka hati di hadapan Tuhan, mengisi diri di dalam firman Tuhan, bertanggung jawab dalam hidup kita, melayani Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, itu dikenal. Makanya kalau dia mengangkat seseorang itu, Tuhan tidak pernah salah. Tetapi dia geser Saul itu karena Saul hanya mengandalkan diri sendiri. Engkau kenal aku, engkau mengetahui kalau aku duduk. Ya, kita ini duduk, saya nggak tahu apa yang sedang Anda pikirkan waktu duduk ini. Tapi Tuhan apa? Pada waktu Daud duduk pun, dia tahu bahwa Tuhan tahu apa yang sedang dia pikirkan, yang dia tangisi,
yang dia rencanakan, dia tahu Tuhan mengerti. Jadi jangan pikir kita duduk, apa yang kita pikirkan tidak ada yang tahu. Tuhan selidiki kok. Setiap Anda berpikir mungkin ya piktor di dalamnya, pikiran terus kotor saja terus. Ya, mengada-ngada saja terus. Ya, mungkin dalam kita duduk itu ada rencana-rencana jahat. Makanya Daud tahu ya, waktu dia duduk pun Allah sedang memiliki dia. Ya, kalau namanya intel misalnya ya, intel ini sudah ada mau bunuh satu orang, dia sedang duduk, dia lihat jauh-jauh, ini sedang apa gitu. Ya, Daud pada waktu duduk apa? Dia ambil kecapinya, dia nyanyi. Ya, dia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dia tahu. Makanya dia, kalau dia tahu Allah menyelidiki dia, dia pasti belajar berpikir yang dari Tuhan. Ya, engkau mengetahui kalau aku duduk, atau engkau mengetahui apa yang sedang kurencanakan pada waktu aku berdiri. Kenapa aku berdiri pun engkau tahu. Ya, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Apa yang dia pikirkan? Atau hanya dia pikirkan masa depan dia? Apa dia pikirkan uang saja terus? Atau pernah dia pikirkan apa yang Tuhan mau? Apakah pernah dia pikirkan yang lain butuh ini? Ya, makanya kita bilang ada is-isnya semua, egosentris, terus apa? Egois, terus apa? Materialis. Ya, kalau dalam semua itu isi itu kecuali ya, kecuali dari orang yang enak apa? Gratis. Itu aja kalau dari orang lain, tapi kalau dalam dirinya itu pakai is, jelek semua. Kalau dari orang lain, wah itu ada sukacita ya, gratis. Atau hubungan dua orang ada isnya baik, harmonis. Tapi kalau sendiri-sendiri ini dari dalam isinya semua busuk semua itu, ya, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Makanya Daud, kalaupun tidak ada yang meneliti dia di situ, dia memikirkan yang dari Allah. Ya, engkau tahu semuanya. Makanya coba, kan bisa ya, dia duduk di sini di rumah Tuhan, pikirannya apa? Dia tahu kok. Apa yang kita pikirkan sekarang dia tahu. Apa pertimbangan-pertimbangan kita dalam semua tindakan kita, dia tahu. Makanya Tuhan tidak salah memilih dia menjadi King of Israel. Karena dia mau memuliakan Tuhan. Kalaupun dia menjadi pemimpin, dia tidak akan sombong. Kalau dia menjadi pemimpin, dia akan tegakkan keadilan. Kalau dia menjadi pemimpin, dia akan tegakkan bait Allah. Engkau tahu pikiranku dari jauh. Ya. Sebab ya, engkau memeriksa aku. Dia periksa semuanya. Kalau aku berjalan, kalau aku berbaring, hari lepas hari pada waktu Daud berbaring, dia melihat Allah sedang meneliti dia. Kadang-kadang kalau ada kawan kita tidur, ya dia sudah ngorok apa yang kita pikirkan. Mati lagi minanai. Itu. Kalau ada pekerjaan di situ, bagaimana mengelak. Tapi kalau ada makanan di situ, bagaimana supaya dia santap semua. Ya. Kalau ada sesuatu pekerjaan yang berat, pura-pura lari. Ya, tahu semua dia. Daud ngerti. Allah semua tahu. Itulah sebabnya dia jaga dirinya di hadapan Allah.
Dan akhirnya Allah memilih dia. Pada waktu aku berbaring, segala jalanku, kenapa aku berjalan, kemana perjalananku, kau maklumi semuanya. Ini dia pergi ke sana, ngapain? Ya, dia ngomong ke sana, ngapain? Dia komen di Facebook ini untuk apa? Ya, dia bercermin, apa yang dipikirkannya dalam cermin itu, gitu ya. Kok aku sependek ini, gitu ya. Marah terus sama Tuhan, coba. Apa yang Tuhan buat kalau marah terus? Kalau aku sependek ini, sekurus ini, sebodoh ini, itu berarti menghina Tuhan kan? Kan Tuhan yang membuat kita, IQ kita sekian. Ya, mancungnya hidung kita sekian, gigi kita, ya apa? Ya, tumbang sekian kan? Ya, tanya kan dalam dia kan gitu ya. Tapi itu saja terus di dalam kita coba. Setelah diselidiki oleh Tuhan, apa yang Tuhan buat kan? Itu katanya ya. Sebelum aku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui Tuhan. Makanya kita ngomong begini, maksud kita sebenarnya ini. Tuhan sudah tahu kok. Dia pasti ngomong ini maksudnya. Ya, dia pura-pura senyum, ini maksudnya. Ya, dia marah, ini maksudnya. Sebelum dia marah pun Tuhan sudah tahu, toh dia riset terus kan. Kenapa dia marah? Karena dia tahu dia berdosa. Supaya jangan ditanya, dimarahinya dulu orang lain. Kenapa matamu? Karena sudah tahu dia, ya, bahwa dia sudah ngambil, kalau kawan kami dulu sudah ngambil pulpen orang, dimarahinya orang terus kalau dilihat dia. Kenapa kau lihat dia? Supaya orang tidak berani lagi nanya dia, kok kau ambil gitu. Gua kintem ya, langsung gitu dia. Ya, padahal sebenarnya tahu, Tuhan tahu maksudnya. Dan dia katakan, dari belakang, dari depan, engkau menaruh tangan ke atasku. Jadi rupanya mata Tuhan ini apa? Kalau kita kan lihat di depan, kita nggak lihat di belakang. Tapi Tuhan apa? Dari depan pun dia lihat, dari belakang pun dia lihat. Jadi apalagi yang mau ditutup-tutupi Tuhan? Apalagi yang saya bela-bela diri saya di hadapan Tuhan? Toh Tuhan sudah tahu semua kok. Makanya dia tidak ada sembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Ya, kan itu akhirnya dikatakan kan ya. Tidak ada lagi apapun ku sembunyikan di hadapanmu, karena engkau tahu semuanya. Makanya dia katakan, sampai aku seperti ini, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Makanya Daud seperti itu. Kenapa seperti itu Tuhan buat? Bisa sampai dia menjadi raja di situ. Ya, katanya apa? Bukan aku hebat, bukan. Tuhan terlalu ajaib Tuhan itu. Kenapa terlalu ajaib? Kok Tuhan buat ya seorang pengembala domba bisa menjadi raja? Sekarang dulu ya di padang itu siapapun tidak memperhatikan dia. Dan sampai di istana number 1 dia tahu semuanya. Dan bagaimana Tuhan mengaturnya sampai dia di situ. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu Tuhan. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Makanya dia katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kalau aku lakukan dosa ini, bagi Daud apa? Aku tidak akan bisa lari dari Tuhan. Toh Tuhan sudah tahu semuanya. Jadi nggak mungkin aku melakukan sesuatu yang jahat, karena Tuhan
Ya, dari Tuhan aku tidak mungkin lari di hadapanmu. Walaupun kita katakan, iya sibuk kali aku ini. Tuhan sudah tahu kok. Ya, Tuhan sudah tahu. Makanya dikatakan, aku tidak akan mau menjauh dari Tuhan. Lebih baik kuakukan Tuhan, ya, tambahkanlah kekuatanku. Masih melakukan dosa ini terus. Tapi biarlah Tuhan, aku, ya, berikanlah kuasamu, ubahkanlah aku daripada lari dari hadapan Tuhan. Ini Daud. Makanya dia tidak mau lari. Karena kemana dia lari? Orang lari itu kenapa orang lari? Ya, kenapa orang lari? Ya, ada kawin lari, ada lari-lari lagi, apa lari? Maka dia katakan, kalau aku melakukan dosa ini, aku ke langit, engkau di sana. Kalau aku ke dunia orang mati pun belum engkau, ya belum tamat toh nanti di dunia orang mati pun ditanya. Jadi jangan pikir mati karang gudung, lengadung ditanya, mati pun dikejarnya terus. Sudah mati kau? Sudah, oh tubuhmu di kuburan, sekarang kita ketemu juga. Jangan pikir kalau sudah mati sudah selesai. Di kematian pun kamu dikejar. Ngapain nggak diselesaikan dosa itu coba? Kalau di kematian pun kita terus dikejar. Terbang tinggi, ya, sayapnya pun nggak ada. Tapi kalaupun nggak ada, jika katanya, namanya jika kan ya, ya nggak mungkin pun dia terbang. Kalaupun bisa terbang, ya engkau di sana. Pergi aku ke ujung laut ini. Ke ujung laut di mana namanya? Ujung laut Kanada itu namanya apa? Apa namanya? Ujung es itu apa namanya? Yang Kanada sebelah utara apa namanya? Yang esnya sampai sekarang belum cair. Alaska ya? Iya. Kalaupun kita ke Alaska, ya dia nggak merasa kedinginan di sana. Kalau kamu ke Alaska, aku nggak tahan dingin. Tahan. Gitu ya. Itu katanya. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya, jikalau aku berkata biarlah kegelapan melingkupiku, wah dia pergi ke tempat gua yang gelap supaya nggak ada orang lihat. Mataku nggak pernah ditutupi dengan gelap-gelap, matamu saja. Mata kita beda. Ya, mata saya ini sudah harus juga diperbaiki nih, karena nggak bisa baca lagi. Matanya nggak rusak-rusak. Dalam kegelapan apapun matanya, ya ngapain kita pergi ke gelap-gelap pula kan? Atau kita gelap-gelapkan semua, matanya toh dia selidiki kok. Makanya dia katakan, engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu dia lihat. Maka aku memuji Tuhan. Maka aku bergaul di hadapan Tuhan. Aku tidak menutupinya di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan, di mana ya saya baca? Orang yang berkelok-kelok. Oh ya, di Job. Ayub, orang yang berkelok-kelok, laban cisih surah-surana. Ya, karena ini yang mau dicapai, dia kelok ke sana, akhirnya nggak tahu dia kelok udah kesasar, karena banyaknya kelok-keloknya. Ya, itu katanya. Jadi Daud nggak ada kelok-keloknya. Kalaupun orang berkelok-kelok, Tuhan tahu kok berapa kelok dia. Ya, seperti di Padang itu. Kelok berapa itu? Di Padang 80-90 kelok ya. Pokoknya kita nggak pernah ke sana, saya pun nggak. Ya, Padang Sambo saja yang sudah. Ada yang mau ditambahkan? Jadi ajaib Tuhan itu. Aku bersyukur engkau teliti aku semuanya. Dan engkau terlalu ajaib dalam semua yang engkau buat. Maka dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Dalam tulang kita pun tahu dia.
berapa kekuatan tulang kita ini. Ya, bisa dikasih beban berapa kekuatan tulang kita. Dan dia katakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, tetapi aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak pun. Dalam kitabmu semua tertulis, hari-hari aku dibentuk sebelum ada satu hari pun daripadanya. Dalam kandungan ini dibentuk, dicatat oleh Tuhan semuanya. Mau jadi apa semuanya. Dan dia kenal semuanya mulai dari kandungan. Ya, cuma ibunya hanya minum air putih, nggak kebagian susu. Tahu dia kok. Makanya kita nggak secantik ini karena nggak pernah orang tua kita minum susu dalam kandungan kita. Tahu, ngerti dia. Makanya aku bersyukur Tuhan, Engkau tahu semuanya. Ajaib Engkau. Dan aku tidak mau sembunyi-sembunyikan hidupku di hadapan-Mu. Karena semuanya terang benderang. Itu dia bersyukur. Dan orang yang lain juga begitu. Makanya orang yang berkelok begini, tapi dia lihat Daud ini. Iya. Akhirnya apa? Daud lah dibuat menjadi raja. Dan bagaimana? Ya, supaya Daud bisa sama Saul. Duluan Tuhan sudah persiapkan. Dia bisa main kecapi. Makanya dengan kecapinya ini bisa tinggal dengan Saul kan. Kalau enggak, dari mana pula jalannya ke istana? Maka ya enggak tahu ya. Nanti kita ini siapa yang sampai ke istana? Enggak terlalu susah Tuhan buat jalannya ke istana. Ya kayak Liodra saja. Katanya udah ke istana. Kita mungkin juga bisa kan? Ya. Dia Tuhan buat kecapinya ini bisa ke istana. Nggak terlalu susah. Maka ajaib Tuhan kan gitu. Itu yang dibutuhkan Saul. Itu yang sudah disediakan di dalam diri Daud. Sehingga bisa belajar di istana. Jadi jangan terlalu takut. Ya SMA Sagi, berapalah saginya kan? Masih jauh ya. Tapi Tuhan ajaib bagi yang mengenal dia. Itulah sebabnya serius sekali Daud dalam semua tindakannya. Karena dia tahu betul Allah sedang menyelidiki dia. Dan Allah pada waktu menyelidiki dia tahu menempatkan Daud 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Walaupun orang lain semuanya promosi semuanya, Tuhan sudah kenal Daud yang cocok. Kadang-kadang kalau kita lihat orang promosi sama kita kan, kita pun bisa salah tafsirkan. Ya waktu kita ini misalnya lah orang muda, waktu kita di hadapan kita lembut bukan main. Ya lembut, ya murah hati. Terus apa lagi? Kaya senyum, kesebak pun sedikit, masih senyum. Kita pikir baik banget. Tapi dia pikir tunggu nanti, kan gitu ya. Ya nggak tahu kita, tapi Tuhan sudah tahu. Maka Tuhan tidak salah, tidak perlu promo. Tapi hanya bagaimana berkenan di hadapan Tuhan, dididik terus oleh Tuhan, diberi dan ditambahkan Tuhan kemampuannya, dan Tuhan juga membuka jalannya. Bagiku dia terlalu ajaib. Cukupkah? Isikap dudi batekin. Siapa kira-kira? Sudahkah bagi kita sampai sekarang Tuhan? Ya, di balik tulangku ini pun bagi Tuhan tidak tersembunyi. Di balik tulang, utuk sum-sum utuk tebas, sum-sumnya berapa lipat bas sum-sumnya itu pun dia tahu kok. Gak ada yang Tuhan tidak tahu. Makanya dia bersyukur ada yang mengenal dia sejauh itu, dan dia dahsyat, dan dia bersyukur atas semuanya. Tidak salah Tuhan menempatkan dia, dan tidak salah Tuhan menuntun dia sampai di istana. Kalau Daud tadi katakan,
Tuhan tuntun dia di gua yang gelap pun. Karena dia adalah Allah yang tahu semuanya. Ada? Mari kita berdoa. Hanya Engkau yang bisa menyimpan firman-Mu ini di dalam hati kami ya Tuhan. Kenapa Daud mau hidup benar di hadapan-Mu? Dia tidak mau curang dalam hidupnya. Karena dia mengenal Allah, yang mengenal dia, yang menyelidiki dirinya. Pada waktu berjalan, pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu berbaring, pada waktu kami di dalam kandungan pun, bahkan di balik tulang kami pun tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Dan Engkaulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau mengasihi kami. Biarlah Tuhan, hati kami didorong oleh Tuhan. Seperti Daud, aku memutuskan untuk mengakui dosa-dosaku. Dan tidak ada yang tersembunyi yang kusembunyikan. Supaya aku diampuni oleh Tuhan dan Tuhan dekat dengan dia dalam semua yang dihadapi. Maut yang siang malam ada di hadapannya, musuh yang siang malam ada di hadapannya. Tetapi dia tahu Allah adalah Allah yang mengenal dia, yang tahu melindungi dia. Kami berdoa untuk situasi kami yang sekarang. Angkatkanlah hati kami, betapa Engkau dekat dengan kami, betapa Engkau melebihi daripada apa yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Berilah hati kami dekat, bagi kami yang belum menyelesaikan dosa kami, biarlah Tuhan, pada waktu ini kami merenungkannya, kalau maut itu menjemput, kami sudah menjadi milik-Mu. Itulah kerinduan kami, kiranya Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.